Sudahkah kita bersyukur atas nikmat hidup pagi ini? Awali pagi kita dengan asupan ilmu yang cukup. Inilah Religi Pagi di Pro 1 RRI Cirebon. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Cirebon menghadirkan Religi Pagi untuk edisi Rabu 26 Oktober 2022. Dan seperti biasa setiap hari Rabu yang akan mengisi Religi Pagi yaitu bersama Ustadz Nashoha SAG MESY. Beliau adalah penyuluh agama Bimas Islam Kemenag Kota Cirebon dan Dai Kamtibmas Polres Cirebon Kota. Alhamdulillah kini sudah hadir di studio. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Ustadz ya? Alhamdulillah, kabar baik. Ya, sudah lama tidak berjumpa dengan Mas Ica Ibrahim. Oke. Untuk pagi hari ini pendengar kita akan mengkaji tentang ilustrasi pembagian waris secara syar'i Ustadz ya. Oke, nanti silahkan pendengar RRI Cirebon dapat bergabung melalui telepon di 0231849329 dan Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon di 081324951935. Jangan lupa pagi hari ini seperti biasa kita selain disiarkan melalui AM 84 kHz dan juga FM 94,8 MHz, kami juga menyiarkan melalui YouTube channel RRI Cirebon ya. Baik, pendengar, sebelum Anda dapat bergabung dalam Religi Pagi kali ini, kita akan tentunya mendengarkan terlebih dahulu pemaparan yang akan disampaikan oleh Ustadz Nashoha tentang ilustrasi pembagian waris secara syar'i. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansorihi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita semua pendengar dimanapun berada mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita istiqomah insyaallah untuk menjalankan salah satu tugas kita adalah thalabul ilmi melalui siaran RRI Radio Kanal Inspirasi. Semoga kita mendapat ziyadatul ilmi dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tersampaikan kepada junjungan kita Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tersampaikan pula kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'it tabi'in,
sampai kepada kita umatnya. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapat syafaat ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di edisi hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022, saya akan menyampaikan kaitannya dengan ilustrasi pembagian harta waris secara syar'i. Mungkin ini sudah sekian lama kita tidak bermain angka ataupun lama sekali menyampaikan bagaimana cara pembagian harta ketika ada salah satu keluarga kita ada yang meninggal dunia. Para pendengar dimanapun berada, bahwa ketika ada salah satu di antara keluarga kita ada yang meninggal dunia, segerakan aset-aset atau harta peninggalannya atau tirkatul mayitnya segera dibagi. Supaya pertama tujuannya orang yang meninggal dunia di alam barzah tenang. Kemudian tujuan yang kedua, supaya ahli waris yang ada ataupun keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia tetap rukun, tetap terjaga keharmonisannya, tetap sambung silaturahim. Karena kalau sudah berlarut-larut, khawatir nanti ada sakwa sangka, ada suudzon, dan persoalan-persoalan nanti khawatir akan menjadi bom waktu nantinya. Apalagi persoalan masalah pembagian harta waris adalah hukumnya fardu ain, segera untuk dilaksanakan. Sebabnya apa? Karena ada janji dan ancaman masalahnya. Ketika kita menjalankan, insya Allah Allah akan memberikan janji. Tapi sebaliknya kalau kita tidak menjalankannya, khawatir akan mendapatkan punishment atau ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ada keluarga kita ada yang meninggal dunia secepatnya. Lalu bagaimana caranya? Setelah kita selesai memandikan, mengkafani, menyolatkan, kemudian seterusnya, ya paling cepatlah kalau yang meninggal dunia suami paling cepat 4 bulan ataupun setelah idahnya istri. Kalau meninggal istri ya secepatnya adalah 100 hari. Dan memang tidak ada batas waktu, tapi kita lebih cepat lebih baik, supaya persoalan-persoalan mayit dengan keluarganya atau yang lainnya terselesaikan dengan baik. Jangan sampai terjadi bom waktu. Contoh misal suami meninggal dunia, ahli warisnya adalah seorang istri. Kemudian selama menikah kurang lebih 32 tahun, punya anak 2, perempuan semua. Kemudian ayahnya suami lebih dulu meninggal dunia, ibu kandungnya masih ada, berarti sebagai ahli waris juga itu. Dan suami yang meninggal dunia juga punya saudara kandungnya 2, laki dan perempuan. Maka dari 32 tahun menikah itu pertama diinventarisir dulu aset-aset setelah menikah dan punya anak itu. Apakah ada harta bawaan dari suami sebelum menikah dia sudah punya? Harta bawaan juga termasuk ketika orang tuanya suami meninggal dunia kemudian dapat wariskah? Itu namanya harta bawaan. Kemudian dilihat adakah harta bersama? Harta bersama ini artinya harta didapat setelah menikah. Siapapun yang bekerja, ketika aset-aset didapat setelah menikah, maka kategorinya adalah harta bersama. Kemudian ada istilah lagi, ada harta campuran. Kalau harta campuran ini sebelum menikah, contoh misal suami bawa motor seumpama. Kemudian di tengah perjalanan pernikahan butuh modal. Daripada pinjam di bank susah dan seterusnya seumpama, maka motor sebelum menikah itu dijual, kemudian jadikan modal usaha. Motor harganya 10 juta kemudian berkembang menjadi banyak. Nah maka itu kalau sekiranya itu lupa nilainya 10 juta itu, maka dianggaplah sebagai harta bersama. Tetapi kalaupun ingat
ngaininya, jumlahnya tahu 10 juta, maka dipisahkan dulu 10 juta itu adalah milik harta bawaan milik suami. Nah, kalau sudah jelas menginventarisir dari aset-aset yang ada, apakah ada harta bawaan atau harta bersama atau harta campuran, maka sudah jelas. Nah, ilustrasi yang saya sampaikan pada pagi hari ini hanya harta bersama saja. Karena harta bersama, ulang lagi, didapat setelah menikah. Nah, ternyata aset-asetnya berupa benda yang tidak bergerak ataupun tidak nilai rupiah, berupa sebuah rumah, kemudian ada seluas tanah, dan kemudian ada kendaraan. Nah, dari harta-harta itulah harus kita inventarisir dan harus kita ditaksir harganya. Dan ada pertanyaan, kenapa ini, kalau bagaimana kalau seandainya ini belum laku dan seterusnya. Nah, masalah persoalan laku dan tidak itu nanti teknis sebetulnya. Tapi utama itu segerakan untuk dibagi. Sebabnya apa? Segerakan untuk dibagi. Dan kalau bisa aset-aset yang ada yang tersebut tadi jangan dijual kalau bisa. Lalu bagaimana? Nah, ditaksir dengan harga keluarga. Jangan harga pasaran atau termasuk jangan harga yang paling murah. Harga keluarga ini harga antara harga pasaran dengan harga yang ada di NJOP atau di SPPT di daftar pajak itu gitu. Nah, itu namanya harga keluarga. Sebabnya apa dikatakan harga keluarga? Supaya bila mana ada keluarga yang mau menyusukin tidak repot, tidak keberatan gitu loh. Dan kemudian aset-aset kalau bisa jangan dijual, karena apapun bagaimanapun ada histori keluarga. Coba kalau dijual, oh berarti rumahnya nggak ada milik orang tua dulu. Tapi minimal itu segera dibagi dengan cara dihargai secara kekeluargaan. Contoh tadi rumah ya, dihargai seumpama 350 juta seumpama. Walaupun harga kenyataan itu sekitar 600, ada yang 500 gitu. Tapi di NJOP kan lebih murah. Nilainya bisa 150 dan bisa 200. Nah, harga keluarga itu adalah kebersamaan, kesepakatan antara ahli waris yang ada. Seumpama nilainya 350 juta rupiah. Kemudian seluas tanah sawah lah seumpama. Kemudian nilainya sudah dihargai, harga keluarganya dikali dengan luas tanah dikali dengan harga seumpama gampangnya nilainya 150 juta. Nah, kemudian ada kendaraan roda 4 dihargai seumpama 100 juta. Ini ilustrasi ya, boleh ngarang lah gitu loh. Jadi rumah senilai 350 juta, sebidang tanah nilainya 150 juta, dan kendaraan roda 4 senilai 100 juta. Di jumlah total sama dengan 600 juta. Asal muasal aset-aset itu didapat setelah menikah semua. Berarti aset itu namanya harta bersama. Susah senang bersama dengan suami istri kurang lebih menikah 32 tahun loh. Bukan waktu singkat. Maka sebelum dibagi waris, maka diselesaikan dulu hak-hak hadaminya. Kalau selesai semua ini sebagai netoknya lah katakanlah, maka itu harta bersama ini sebelum dibagi harus dibagi dua dulu antara suami istri. Dalam kompilasi hukum Islam, entah cerai mati atau cerai hidup, separuh harta milik pasangan hidup yang lebih lama. Al-Quran menjelaskan surat An-Nisa ayat 32 jelas sekali. Lirrijali nasibum mimmaktasabu walin nisa'i nasibum mimmaktasaben. Bagi seorang laki-laki atau suami mendapat bagian apa yang dia usahakan selama menikah. Walin nisa'i nasibum mimmaktasaben. Bagi seorang perempuan atau istri mendapat bagian apa yang dia usahakan selama menikah kurang lebih 32 tahun susah senang bersama mendapatkan aset itu. Maka
sebelum diwaris harus dibagi 2 dulu antara suami istri. Maka kalau nilainya 600 juta, maka suami dapat 300 juta, istri dapat 300 juta. Nilai 300 juta untuk istri itu bukan warisan. Bukan warisan, tapi menikah susah senang bersama selama 32 tahun dengan suaminya. Yang dibagi hanya miliknya suaminya saja. Lalu untuk siapa harta-harta peninggalannya? Saling mewarisi itu ada 2 sebab. Pertama sebab pernikahan, yang kedua karena sebab nasabiah. Pernikahan hanya sebatas suami istri. Kalau meninggal suami punya anak, maka istri mendapat 1/8. Surat An-Nisa ayat 12. Kemudian 2 anak perempuan semua, tidak ada anak laki-laki, mendapat 2/3 berdasarkan surat An-Nisa ayat 11. Kemudian seorang ibu atau ibu kandungnya dari suami yang meninggal dunia karena punya anak menikah dengan istri tadi, maka mendapat 1/6. Alasannya karena ada anak berdasarkan surat An-Nisa ayat 11. Dan kemudian ada saudara kandung atau saudara sekandung, saudara seayah seibu dengan yang meninggal dunia punya ada 2 laki dan perempuan. Mendapat berapa? Saudara sekandung kalau ada anak perempuan tidak ada anak laki-laki, maka mendapat asobah ma'al ghair. Nah, di situ ada angka pecahan. Istri dapat 1/8, 2 anak perempuan mendapat 2/3, seorang ibu kandung mendapat 1/6, kemudian 2 saudara sekandung mendapat asobah ma'al ghair. Di sini ada angka pecahan yang tidak sama penyebutnya. Ada angka 8, ada angka 3, ada angka 6. Maka harus mencari KPT-nya, kelipatan persekutuan terkecil. Angka yang habis dibagi 8, dibagi 3, dibagi 6 itu berapa? Ternyata muncul angka 24. Caranya 24 dibagi 8 sama dengan 3 kali 1 berarti 3. 24 bagi 20 bagi 3 ya, 2/3. 24 bagi 3 sama dengan 8 kali 2 berarti 16. 24 bagi 6 untuk ibu berarti 4 kali 1 berarti 4. Berarti setelah ada KPT kemudian dibagi dengan angka 24 sama dengan 3, 16 dan 4. Di jumlah total berarti berapa? Ini untuk mencari sisanya ada enggak gitu loh. Nah, sisanya berapa? Dicari di jumlah dulu dengan cara tadi. Istri dapat 1/8, dapatnya 3. Kemudian 2 anak perempuan 16, ibu 4. Berarti 3 tambah 16 sama dengan 19 tambah 4. Berarti sama dengan 23. Karena KPT-nya 24 berarti ada sisanya 1. Berarti istri yang tadinya 1/8 berubah menjadi 3/24. 2 anak perempuan yang tadinya 2/3 berubah menjadi 16/24. Ibu kandung yang tadinya 1/6 berubah menjadi 4/24. 2 saudara laki perempuan sekandung yang tadinya tidak ada angka sebagai asobah ma'al ghair, ada angka, sisanya adalah 1/24. Nilai itu kemudian dikalikan dengan harta waris milik suami yang separuh harta bersama tadi dari 300 juta rupiah. Caranya 300 juta rupiah dibagi 24 sama dengan 12.500.000 kali 3. Istri mendapat 37.500.000. Kemudian 2 anak perempuan mendapat 16/24 dari 300 juta. Caranya 300 juta dibagi 24 sama dengan 12.500.000 dikali 16 sama dengan 200 juta. Kemudian ibu kandung yang tadi 1/6 berubah menjadi 4/24 dari
300 juta. Caranya 300 juta dibagi 24 sama dengan 12.500.000 dikali 4 sama dengan 50 juta. Sisanya adalah untuk saudara-saudara kandungnya almarhum suami yang meninggal dunia, itu adalah 1/24. Caranya 300 juta dibagi 24 sama dengan 12.500.000 dikali 1 sama dengan tetap 12.500.000 rupiah. Karena ini ada saudara laki dan ada saudara perempuan, tetap berlaku lidzakari mithlu hadzil unsayain. Saudara laki mendapat 2, saudara perempuan mendapat 1. Berarti saudara laki-laki mendapat 2/3, saudara perempuan mendapat 1/3. Ini semuanya ada dasarnya semua, tidak menentukan sendiri-sendiri. Mudah-mudahan walaupun nilainya tidak seberapa, kalau sesuai dengan syar'i, Allah yang menyampaikan dalam Al-Quran surat An-Nisa 11-12, insya Allah akan mendatangkan keberkahan-keberkahan. Kalau sudah mendapatkan keberkahan, insya Allah akan enak lah. Nah, itulah harapan kita. Mudah-mudahan nilai tidak seberapa, tapi kalau sesuai dengan syar'i, asal akan mendapatkan keberkahan. Terima kasih, mudah-mudahan dapat dipahami. Mari kita bersama-sama Direktur Aktif yang dipadu oleh Mas Iskandar Zulkarnain. Iya, baik. Terima kasih Ustadz Nasuhat sudah menyampaikan pemaparan kepada kita semuanya pendengar tentang ilustrasi pembagian waris secara syar'i ya. Baik, ini saatnya Anda dapat berinteraktif melalui telepon di 0231849329. Sudah ada penelpon yang masuk, kita langsung saja terima. Assalamualaikum RRI Cirebon. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum RRI Cirebon. Oke, baik, dicoba kembali, silakan untuk Anda yang akan bergabung di religi pagi untuk pagi hari ini. Sekali lagi di 0231849329 ya. Pagi hari ini kita sedang mengkaji tentang ilustrasi pembagian waris secara syar'i. Ya, sudah ada penelpon lagi yang masuk, kita coba terima. Assalamualaikum RRI Cirebon. Halo. Halo, assalamualaikum. Nah, ya. Tidak ada suaranya. Halo. Halo, assalamualaikum. Oke, dicoba kembali. Baik, kita masih coba untuk Anda yang akan bergabung. Ya, kalau mungkin agak kesulitan bergabung melalui telepon, bisa kirimkan pertanyaan melalui WhatsApp ya. Melalui WhatsApp RRI Cirebon di 081324951935. Kita coba beralih ke nomor telepon 0231486374 ya. Kita coba beralih ke nomor telepon di 0231486374. Kita coba ya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Iskandar Zulkarnain. Alhamdulillah, akhirnya bisa terdengar juga suaranya. Ya. Bunda Indra di Pelayangan. Nyaring suaranya, mantap. Silahkan Bunda. Assalamualaikum Bapak Ustadz kita, Bapak Kiai Haji Nasuha Fakih LCMSC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bunda? Alhamdulillah. Tapi tenggorokan agak sakit nih Bung Icai. Iya Pak. Takut aja nanti suaranya jadi hilang. Mudah-mudahan lekas ya, mudah-mudahan lekas sehat lagi. Amin. Amin. Iya. Ini Pak Kiai mengenai harta bersama itu ya. Biasa Bung Icai ada kakak beradik
Tata, Titi, Toto. Iya. Ya, Itu betul. Pak Kiai Nasuha sudah hafal. Nah, ini orang tuanya sudah meninggal. Nah, mereka bertiga sudah menikah. Suatu saat Tata mendapat rezeki dari bisnisnya 2 miliar. Iya, Pak Ustadz. Nah, dia nih orang yang istilahnya nggak medit lah. Jadi 1 miliar untuk dia, yang 1 miliar lagi dibagi 2 untuk Titi dan Toto. Kalau untuk Tata mungkin ini harta bersama istrinya ya, karena didapatkan setelah menikah. Nah, untuk Titi dan Toto itu kan hadiah atau hibah dari kakaknya itu. Dari Apakah Tata, itu ya. juga merupakan harta bersama? Mohon penjelasan dari Pak Ustadz. Terima kasih. Iya. Terima kasih Bung Icai Sama-sama. yang sudah dengan sigap mengganti nomor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Indra di Pelayangan. Ya, pendengar, untuk sementara ini Anda bisa bergabung ya melalui telepon di 0231 486374. Sekali lagi di 0231 486374 untuk sementara ini ya. Baik, tadi sudah ada Bunda Indra di Pelayangan, dan bagi Anda yang akan bergabung kembali silakan bisa melalui telepon di 0231 486374, atau Anda ingin menyampaikan pertanyaannya melalui WhatsApp RRI Cirebon juga silahkan, boleh ke 081 324 951 935. Satu pertanyaan dulu Pak. Boleh. Ustadz, Ya. silakan dari Bunda Indra bisa dijawab. Siap. Kaitannya dengan 3 bersaudara yang luar biasa, Tata, Toto, Titi. Ya. Sehingga salah satu Tata punya usaha, kemudian usaha itu dapat 2 miliar ya. Ya, mendapatkan. Dan punya keluarga loh. Kemudian separuh hartanya itu diberikan kepada saudara-saudaranya. Hibah namanya. Kalau bisa hibah kepada keluarga lain, ya usahakan maksimal 1/3 kalau bisa. Nah, seperti dari aset seluruh. Kalau sekiranya ini adalah separuh lah gitu, berarti separuh itu milik Tata sekeluarga, ada istri dan seterusnya. Kemudian separuhnya diberikan kepada adiknya, Titi dan Toto. Kemudian aset Titi dan Toto itu apakah sebagai harta bawaan atau harta bersama? Kan gitu pertanyaannya. Ya. Nah, ketika harta bawaan itu harta didapat sebelum menikah atau hasil dari hadiah, hibah, warisan dan lainnya gitu loh. Tapi kalau harta bersama itu harta didapat kerjaan kita. Ada dalam kompilasi itu ya. Jadi namanya harta tirka atau tirkatul mait, harta peninggalan ya. Itu adalah selain harta bersama ditambah dengan separuh dari harta bersama, nantinya gitu. Jadi kalau sekiranya tadi disampaikan oleh Bunda Indra 1 miliarnya dibagi 2 untuk Tata, untuk Titi dan Toto, kemudian miliknya separuh 500 juta aset hibah dari kakaknya Tata itu sebagai harta hibah. Hibah ini kategorinya adalah harta bawaan. Sepanjang yang punya itu tidak ada transaksi ataupun tidak ada perjanjian, itulah. Nah di situ. Nah sebabnya apa? Karena hibah dari keluarganya. Nah di situ ya. Dan untuk miliknya Tata tadi 1 miliarnya saja. 1 miliar karena usaha, hasil dari usahanya Tata, maka sebagai harta bersama dengan istri. Tata laki perempuan Mas? Tata laki-laki. Iya. Makanya kan dengan istrinya kan gitulah. Ya. Nah dari aset 1 miliar sisa setelah diberikan kepada adik-adiknya itu sebagai harta bersama. Tapi miliknya Titi dapat hibah dari Tata sebagai
kakaknya, atau Toto sebagai adik dari Tata hibahnya juga itu sebagai harta bawaan. Atau karena hadiah, hibah, waris kategorinya adalah harta bawaan. Gitu. Dalam kompilasi hukum Islam, kalau nggak salah pasal 171 di Muqaddimah apa kan, kalau kompilasi hukum Islam kan buku 2 kan tentang mengenai kewarisan. Jadi pasalnya itu berlanjut dengan buku 1 tentang perkawinan di situ. Nah, di situ ya. Jadi jelas, jadi aset-aset yang diberikan atau hibah dari orang lain kategorinya harta bawaan. Jadi harta bawaan ya. Iya. Warisan termasuk harta bawaan. Hadiah termasuk harta bawaan. Nah, di situ. Ini hibah harta bawaan. Harta bawaan. Ini mengacu dari regulasi ya, dari kompilasi hukum Islam Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991. Ya, di situ. Ya. Oke. Terima kasih Bunda Indra di Pelayangan yang sudah berpartisipasi di pagi hari ini dalam Religi Pagi. Untuk Anda yang lainnya silakan pendengar RRI Cirebon, Anda bisa berinteraksi bersama Ustadz Nasuha Fakih melalui telepon di 0231 48 ya 6374. Untuk sementara ini kita mempergunakan telepon di 0231 48 6374. Dan bagi Anda yang akan bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon, kirimkan pertanyaannya ke 081 324 951 935. Nah, Pak Ustadz, ada pertanyaan dari Pak Sakadi Wahyono di Gintung Kidul. Ini pertanyaan melalui WhatsApp RRI Cirebon, menanyakan katanya bagaimana jika harta dibagi dengan cara sama rata saat orang tua masih hidup, dengan tujuan katanya agar terjalin kerukunan keluarga ketika orang tua ini telah tiada kelak. Ya. Terima kasih Pak Sakadi Wahyono. Memang ini sering sekali disampaikan oleh Ustadz juga ya Ustadz ya. Dan banyak juga yang bertanya seperti itu. Iya. Makanya saya juga tadi kemarin juga ngisi di Mahat Ali Babakan Ciwaringin juga ini muncul hal demikian. Jadi bahasanya lebih mengutamakan kerukunan keluarga daripada menjadi keretakan. Itu bahasanya gitu. Bahkan dalam hadis Nabi juga jelas, laisa minna malam yarham sohirona walam ya'rif kabirona. Supaya tetap diakui sebagai umatnya Nabi, jangan ribut. Salah satu jangan ributnya adalah jangan dibagi waris gitu loh. Secara syar'i gitu loh. Tapi dibagi rata saja. Kemudian jadi kalau dibagi rata dengan sebentar dulu sampai dulu. Silakan. Kemudian tadi juga Pak Sakadi menyampaikan untuk menjaga kerukunan lebih baik diberikan saat orang tua masih hidup. Ya. Supaya menjaga kerukunan. Nah, itulah persoalan-persoalan itu sebetulnya tidak tepat sebetulnya, mohon maaf. Sebabnya apa? Kita melihat dari pengertian hibah, wasiat sama waris. Kalau pemberian orang tua saat waktu hidup dengan alasan kekhawatiran, itu tidak tepat. Dan itu belum saatnya orang tua memberi kepada anak. Hibah orang tua ke anak boleh, tetapi maksimal sepertiga. Kita kembali koridor hukum ya, karena kita pengen selamat dunia akhirat kan gitu. Ya. Kemudian kalau waris itu adalah pembagian setelah meninggal dunia. Kita sadarlah yang namanya harta kan adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, titipan dari Allah, kita harus bagaimana cara mempergunakannya. Mana yang semestinya kita laksanakan, mana yang semestinya kita tidak laksanakan. Jadi ada koridor hukum di sini. Nah, maka kalau kita hanya mengandalkan menjaga kerukunan, mengabaikan hukum yang lain, ingat kita pengen hidup bahagia dunia akhirat loh. Mungkin dunia selamatlah, tidak ada ribut, kondusif dalam masalah keluarga karena dibagi rata dan dibaginya saat orang tua masih hidup itu loh. Tapi yang utamakan akhirat, Mas. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah.
Di dunia kita selamat, lebih-lebih akhiratlah yang lebih selamat yang kita inginkan kan. Karena kalau kita mengabaikan masalah waris, Allah telah menyampaikan dalam surat An-Nisa 3:14-nya, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Ini mohon maaf ancaman Allah mengingatkan kita jangan sembrono, jangan asal-asalan. Karena sekaya apapun kita di dunia, apakah meninggal akan dibawa ke liang lahat? Enggak. Harapan kita di akhirat ingin selamat, selamanya malah. Nah itulah. Jadi karena masalah waris, masalah harta kadang-kadang menggampangkan persoalan gitu lah, mengabaikan aturan yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Karena harta kan semuanya milik Allah. Kita hanya sebagai amanah saja, ketitipan bahasa Jawa ya. Maka ketitipan ini kita ikuti apa kata Allah, apa yang kita punya. Ibarat tukang parkir kalau saya ibaratnya. Parkir kan ibarat titipan dari orang yang punya motor kan. Dititipin. Iya. Kemudian motornya itu digunakan semaunya gitu loh. Nah gimana yang punya, marah nggak kira-kira? Nah itu maksud saya. Mudah-mudahan ilustrasi ini bisa menjadikan keteguhan dan sebenarnya. Dan kadang juga ini kan milik saya, capek saya kata orang tuanya, ya suka-suka saya dong gitu. Ada saat waktu saya menyampaikan majlis taklim di majlis itu, jadi orang tua itu tidak mau aturan 2:1 itu. Kan itu milik saya itu loh. Yang capek saya, terserah saya dong bagi pada anak-anaknya gitu loh. Walaupun saya masih hidup ya hak saya, yaitu bahasa itulah silakan. Tapi ini ingat, harta itu hakikatnya milik siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya hidup loh, hanya sebentar, yang lama di akhirat. Rabbana atina, mudah-mudahan akhirat yang kita selamat. Ya demikian. Ya baik, terima kasih Ustadz sudah menyampaikan jawaban untuk Pak Sakadi Wahyono di Gintung Kidul. Baik, pendengar, kami sampaikan kembali bahwasannya bagi Anda yang akan bergabung untuk religi pagi kali ini, untuk sementara ini silakan Anda bisa mempergunakan telepon kami di 0231486374 ya. Sekali lagi di 486374 di 0231486374 untuk sementara ini ya. Silakan Anda sekali lagi bisa ke 0231486374. Baik, kita masih lanjutkan kembali religi pagi pendengar untuk hari Rabu ini 26 Oktober 2022. Dan memang kalau masih menyambung juga nih dengan pertanyaan Pak Sakadi Wahyono di Gintung Kidul, Ustadz, karena memang banyak yang menginginkan supaya dibagi rata saja sudahlah, karena apalagi kadang ada bahasa begini juga Ustadz, loh saya kan udah ngurusin ibu nih, yang ngurusin ibu kan saya nih, berarti saya harus yang mendapatkan yang lebih banyak, lebih besar misalnya gitu. Ada juga kan yang menyampaikan juga seperti itu Ustadz. Memang agak harus ada yang betul-betul menyampaikan yang sebenarnya seperti apa kan begitu Ustadz ya. Oke, tapi kita ke pendengar dulu yang akan bergabung. Ustadz, kita terima penelpon. Assalamualaikum RRI Cirebon. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa Bu? Halo. Iya, dengan siapa di mana? Mama Arul. Mama Arul. Mama Arul. Di Gintung juga nih berarti. Mama Arul, silakan Mama Arul. Pak Kiai masih apal, sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat Mama Arul, silakan. Ya gini Pak Kiai. Orang tua saya masakan tanah ya Pak. Untuk sholat pembuatan dan alhamdulillah. Suaranya mohon maaf Mama Arul kurang jelas. Kurang jelas. Nah, jelas. Iya. Gini ya. Mohon maaf Ya, Mama Arul. nggak apa-apa. Silakan. Ya, gini Pak Kiai.
orang tua saya kan mewakafkan tanah untuk mushola. Iya. Terus alhamdulillah musholanya udah beres, udah jadi. Cuman yang jadi masalah ini apa, surat wakafnya tuh Pak Kiai kan Belum dibikin. Oh ya. mau Masih. tahu itu juga untuk wakaf. Masalahnya kan untuk untuk bikin surat wakaf itu kan ada yang harus bertanggung jawab ya atas mushola tersebutnya ya Pak Yai ya. Nah ini tuh belum ada, maksudnya tuh yang orangnya siapanya tuh. Makanya belum dibikin karena kan harus tercantum ya di surat wakaf itu. Ini belum ada gitu. Jadi apa baiknya itu gimana sih baiknya gitu. Kalau mau udah aja tak gimana ya. Ya itu ya sih bingungnya belum ada yang ini dan emang sampai sekarang juga belum ada gitu. Padahal sih udah bilang ke sepuh itu juga siapa gitu, maksudnya siapa yang mau nih, yang mau gitu, yang mau bertanggung jawabnya nih untuk ngurus mushola tersebut gitu. Tapi belum ada. Jadi gimana loh Pak Kiai? Oke. Terima kasih Mas Wijay. Sama-sama Mama Arul. Mas Kiai ditunggu. Ya, terima kasih. Mampir sini. Siap. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Arul, terima kasih. Ada penelpon lagi silakan di 0231 486374 ya. Sekali lagi di 486374. Kalau memang belum ada silakan Kiai langsung dijawab saja ya. Ya, Mama Arul di Gintung Kidul Ciwaringin ya. Kaitannya dengan masalah niat orang tua sangat baik itu, yakni mewakafkan sebagian hartanya untuk pembangunan musola dan sudah jadi musolanya, kemudian sampai sekarang belum ada akta ikrar wakaf karena persoalan masalah nazir ataupun pengelola belum ditemukan gitu loh. Jadi kalau bisa secepatnya, jangan ditunda-tunda, khawatir kalau ditunda-tunda nanti lupa dan kemudian di kemudian hari nanti mohon maaf kadang-kadang salah satu keluarganya nanti mengklaim karena ini belum ada sertifikatnya, belum ada akta ikrar wakafnya. Ada persoalan mana siapa yang cakap, siapa yang mau untuk ngurus, ya kita musyawarah, duduk bersama dengan tokoh masyarakat, dengan tokoh agama di sana. Nah kita percayakanlah sebagai keluarga kita ini harus percaya kepada salah satu di antara warga setempat. Kalau kita sudah niat wakaf, udahlah jangan mikir-mikirkan yang lain, udah prol saja untuk yang memberikan, supaya yang menerima pun dia akan menerima dengan senang hati. Kalaupun tidak ada, boleh salah satu di antara keluarga sebagai nazir. Nah kalau terpaksa ya, kalau nggak ada sama sekali, tapi usahakan orang lain lah, supaya ketika mengelola aset wakaf itu maksimal gitu. Karena ini kan sudah ada aturannya, kompilasi Islam pas buku 3 itu segerakan untuk didaftarkan di kantor urusan agama setempat. Berarti kalau Gintung berarti wilayahnya KUA Ciwaringin berarti. Ciwaringin. Ya mangga silakan ke KUA Ciwaringin, sampaikan apa persyaratannya dan seterusnya. Tapi harus ada siapa pengelolanya. Pengelolanya itu ada ketua, sekretaris, bendahara, dan minimal 2 anggota. Yang diketahui bahwa ini adalah bukan milik pribadi, bukan milik per kelompok, tapi milik bersama. Kalau nilai sudah wakaf, sudah berhenti, tidak boleh dijual belikan, tidak boleh dipindah tangankan dan seterusnya. Nah, selama wakaf itu digunakan untuk ibadah, wakif atau yang memberi wakaf itu akan mendapat jariyah, amal jariyah gitu loh. Shadaqatin jariyah inilah dari salah satunya dari wakaf itu. Jadi kalau persoalan masalah belum ada yang memegang wakaf itu, ya segera untuk mencari dengan cara musyawarah. Semuanya tokoh agama, tokoh masyarakat ya undang. Kemudian siapa di antara yang cakap dan amanah untuk memegang ini, itulah yang menjadi pilihan di masyarakat tersebut. Jangan berlarut-larut, kalau bisa segerakan. Dan
pendaftarannya langsung ke kantor urusan agama setempat. Ya. Nah, dan setelah ada akta ikrar wakaf, nanti dilanjut di BPN. Ada sertifikat wakaf nanti. Nah, sertifikat wakaf itu nanti ada kepengurusannya itu. Nah, inilah kuat. Jangan sampai kalau terlunta-lunta tidak diselesaikan, nanti khawatir nanti di kemudian hari ada yang menggugat. Ini kan masih atas nama orang tua saya. Nah, sementara yang namanya kita hidup kan walaupun dulu anak kaya raya belum tentu selamanya kaya kan. Mengantisipasi itulah sudah ada sudah ada payung hukum yang namanya sertifikat wakaf tadi. Nah, di situ segera ya Mama Arul. Ya, oke. Terima kasih Mama Arul di Ciwaringin ya? Ya, Ciwaringin. Sudah lama Mama Arul. Sudah lama enggak minggu kemarin baru mulai. Oh, begitu. Oke. Satu pertanyaan terakhir mungkin ya untuk Anda yang akan bergabung, silakan di 0231 486374. Sekali lagi di 486374 ada yang akan bertanya, silakan. Oke, sudah ada penelpon. Oh, sayang sekali terputus. Oke, satu pertanyaan lagi, silakan. Masih ada waktu lah ya, masih ada waktu. Silakan di 0231 486374. Ya, assalamualaikum RRI Cirebon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Icai nambah lagi ya. Oh iya, Mas Mama Arul. Ya, nambah ini lagi nih Pak Yai. Berarti kan kita nih keluarga harus mengumpulkan gitu ya, mengumpulkan semua masyarakat yang ada di situ ya. Ya perwakilan lah gitu. Kan biasa ada acara juga sih. Nah, gitu. Ada acara marhaban di Tajuk. Orangnya sih udah ngobrol ini tuh sama sesepuh, cuman kan baru 4 mata gitu dan emang belum ada penyelesaian gitu siapanya kan pernah nawarin yang itu belum ada jawaban gitu. Jadi pokoknya masalahnya sih sekarang sih yang cepet berarti harus ngumpulin gitu ya, harus dimusyawarahkan itu ya. Secepatnya gitu ya. Mudah-mudahan nanti bisa panggil Pak Yai ini. Silaturahim, silaturahim ya Pak Yai. Ya, insyaallah. Oke, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena persoalan kalau tidak segera dibagi, tidak segera didaftarkan, nanti di kemudian tidak 1-2 loh, banyak loh kejadiannya ini. Yang paling kenceng kan di Tejasuar kalau nggak salah ya. Iya, waktu itu ya. Iya, nilainya luar biasa. Jadi betul. niat-niat baik orang tua itu jangan dirusak oleh anak keturunannya gitu loh. Salahnya bagaimana tadi segerakan untuk didaftarkan di kantor urusan agama setempat. Jadi kalau sudah bersertifikat sudah tenang lah ya. Iya, betul. Sah ya. Sah. Ya minimal di kantor urusan agama dulu lah. Karena awalnya di KUA dulu, baru dilanjutkan di BPN, Badan Pertanahan Nasional, nanti diterbitkan sertifikat wakaf. Kan ada sertifikat jual beli, ada sertifikat hibah. Nah ini sertifikat wakaf. Oh, ada juga. Kalau di KUA akta ikrar wakaf. Jadi yang memandu, yang menerbitkan siapa nazirnya adalah di kantor urusan agama. Nanti follow up-nya setelah itu berlanjut di BPN, Badan Pertanahan Nasional. Dan kalau sudah ada BPN, itu nanti tanah itu tidak ada istilahnya pajaknya, tidak ada. Karena sudah menjadi wakaf. Wakaf ya. Nah, gitu. Oke, baik. Ya. Pak Kiai, tidak terasa sudah hampir pukul 6. Sebelum kita akhiri, tapi Pak Kiai mungkin bisa ada sedikit yang akan disampaikan oleh Pak Kiai, kemudian ditutup dengan doa. Silakan Pak Kiai. Terima kasih para pendengar dan Mas Iskandar Zulkarnain dan para pendengar yang lain. Mari kita bersama-sama ketika ada keluarga kita ada yang meninggal dunia, segera untuk dibagi hartanya itu. Mudah-mudahan dengan pembagian harta itu orang tua di alam barzah tenang. Amin. Kemudian jauh dari sakwasangka suudzon dari keluarga kakak adiknya. Itu harapan kita. Dan harapan yang paling utama adalah Rabbana atina fid dunya hasanah. Mudah-mudahan di dunia
selamat, damai, makmur keluarganya yang ditinggalkannya. Terutama wafil akhirati hasanah. Mudah-mudahan di akhirat pun akan selamat semuanya. Jangan hanya sebatas selamat di dunia. Tadi dikatakan hanya sebatas di dunia rukun tapi tidak melanjutkan salah syariat tadi. Tapi di akhiratnya khawatir. Mudah-mudahan kita harapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Itu harapan kita. Demikian mudah-mudahan apa yang sampaikan dapat dipahami, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja usai Religi Pagi di Pro 1 RRI Cirebon.